Madridista mana yang tidak ingat dengan gol ini? Ya, gol sundulan Sergio Ramos pada menit 90+3 di final Liga Champions tahun 2014. Tandukan Ramos membawa Madrid sukses menyamakan kedudukan dan memaksa laga berlanjut ke babak extra time. La Decima merupakan istilah khusus untuk gelar Liga Champions ke-10 milik Real Madrid. Gelar ini sendiri memerlukan perjuangan dan penantian yang luar biasa. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Real Madrid dan Madridista di seluruh dunia hanya untuk menanti si kuping besar kembali berlabuh ke Santiago Bernabeu. Di video ini kita akan mengingat kembali flashback perjalanan panjang dan proses Los Blancos dalam memenangkan gelar Liga Champions ke-10 mereka. Kegagalan berkali-kali tak menyurutkan mental pasukan putih ibu kota Spanyol tersebut. Sebelum videonya dimulai, Mimin ada rekomendasi kaos bola eksklusif dari Starting Eleven untuk kalian para Madridista. Jadi ini adalah sebuah t-shirt dengan gambar beberapa pemain bintang Madrid musim ini ya. Art stylenya keren banget, seperti komik-komik gitu. Di bagian depan dia ada gambar Ancelotti ngangkat alis, teman-teman. Dan di bagian belakang ada Mbappe, Vini, Rodrigo, Bellingham, dan Ancelotti. Walaupun saat video ini dibuat, Ancelotti sudah sepakat untuk pergi dari Real Madrid dan bergabung dengan timnas Brazil, tapi tetap aja kaos ini keren banget. Bahannya enak banget, sablon gambarnya luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Ini Mimin pakai ukuran XL ya, tinggi badan 170 cm dan berat badan 70 kg. Udah dicuci berkali-kali juga pakai mesin cuci, nggak ada masalah sama sekali. Buat yang mau samaan, langsung cek keranjang di video ini atau link pada komen yang udah disematkan ya. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe agar Mimin semangat terus bikin konten untuk teman-teman semua tentunya. Chapter 1, penantian panjang dan kekalahan bertubi-tubi sang Raja Eropa. Kita mulai dengan flashback ke tahun 2002. Mengingat dari sinilah cerita panjang dimulai. Madrid harus menunggu 12 tahun untuk gelar ke-10 mereka. Kala itu, Madrid berhasil merengkuh trofi UCL ke-9 mereka. Adalah Zinedine Zidane, sosok yang menjadi penentu kemenangan. Tendangan voli kaki kirinya melesat ke pojok kanan gawang Bayer Leverkusen yang membuat skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Madrid. Skor tersebut bertahan hingga akhir pertandingan dan Madrid berhasil menjadi juara. Kita time skip ke musim 2011-2012, salah satu musim yang tidak akan pernah dilupakan Madridista. Pada musim tersebut, Los Blancos sedang dalam top perform. Terbukti di La Liga sendiri, El Real berhasil juara setelah mengumpulkan 100 poin. Pada awalnya, perjalanan Real Madrid di Liga Champions pada musim tersebut bisa dibilang tak mengalami hambatan yang berarti. Tergabung di grup D bersama Lyon, Ajax, dan Dinamo Zagreb, tak ada yang meragukan Madrid akan bertengger di pucuk klasemen. Benar saja, fase grup disapu bersih oleh pasukan Jose Mourinho. 6 kemenangan tanpa satu kali pun hasil imbang ataupun kalah. Bayangin aja guys, luar biasa sekali Madrid di musim tersebut. Di babak 16 besar, lawan Madrid juga bukan tim besar, yaitu CSKA Moskow. Mereka tak mampu berbuat banyak. Madrid pun menang dengan agregat telak 5-2. Lanjut ke babak perempat final, lagi-lagi lawan Madrid bukan tim yang diunggulkan. Apoel Nicosia berhasil dilibas Ronaldo dan kawan-kawan dengan agregat 8-2. Di babak semifinal, akhirnya Madrid bertemu lawan yang sepadan, raksasa asal Jerman Bayern Munchen. Los Blancos harus bertandang terlebih dulu ke Allianz Arena. Sayangnya di pertandingan tersebut Madrid harus takluk dengan skor 2-1 dari tuan rumah. Mau tidak mau mereka harus melakukan comeback pada leg kedua di Santiago Bernabeu. Madrid butuh keunggulan setidaknya 2 gol dari Munchen. Sejatinya comeback tersebut nyaris saja terjadi karena Ronaldo sudah mencetak 2 gol yakni di menit ke-6 dan 14. Namun sayangnya Arjen Robben berhasil menyamakan agregat di menit 27 melalui titik putih. Skor 2-1 bertahan sampai akhir babak kedua, berlanjut ke extra time, skor tak kunjung berubah. Alhasil pertandingan berlanjut ke babak adu penalti dan terjadilah salah satu momen paling sedih yang tak akan dilupakan oleh Madridista, di mana Ronaldo, Kakak, Sergio Ramos gagal menjebloskan bola ke gawang Manuel Neuer. Alhasil Madrid harus tersingkir dan gagal mencapai partai final. Waktu itu yang nunggu di final adalah Chelsea. Setelah kegagalan tersebut, Ronaldo langsung memberikan pesan kepada seluruh Madridista, "Aku berutang final Liga Champions pada kalian semua dan aku tidak akan mengecewakan kalian. Percayalah padaku," ucap Ronaldo. Musim 2011-2012 pun berakhir dan kala itu Madrid hanya berhasil memenangkan gelar La Liga di akhir musim dengan rekor 100 poin. Misi meraih La Decima berlanjut ke musim 2012-2013. Masih ditukangi The Special One, namun dengan tambahan pemain seperti Luka Modric yang dibeli dari Tottenham Hotspur serta Nacho Fernandes yang dipromosikan dari Real Madrid Castilla.
Ada juga nama Michael Essien yang dipinjam Madrid dari Chelsea. Kali ini Madrid tergabung di grup yang lebih kompetitif, di mana mereka harus berhadapan dengan Dortmund, Ajax, dan Man City. Los Blancos pun finish di posisi 2 klasemen grup D dengan mengumpulkan 11 poin dari 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Di babak 16 besar, Madrid harus bertemu Manchester United. Leg pertama berlangsung di Santiago Bernabeu. Ronaldo cetak gol sundulan ikonik. Skor imbang 1-1 mengakhiri pertandingan tersebut. Bertandang ke Old Trafford, pada leg kedua Real Madrid berhasil mengandaskan perlawanan setan merah dengan skor tipis 2-1. Gol CR7 menjadi penentu kemenangan Madrid atas tuan rumah. Kala itu Ronaldo tidak berselebrasi dan hanya memberikan gestur meminta maaf kepada penggemar klub yang telah membesarkan namanya tersebut. Lanjut ke babak 8 besar, klub asal Turki Galatasaray sudah menunggu Real Madrid. Waktu itu Didier Drogba masih berada di sana. Real Madrid pun tak meremehkan lawannya itu. Pada leg pertama di Bernabeu, Madrid turun dengan kekuatan penuh. Skor 3-0 menutup laga tersebut. Bertandang ke Turki, Madrid kalah dengan skor tipis 3-2, namun itu tak menjadi masalah karena agregat 5-3 sudah cukup bagi Ronaldo dan kawan-kawan untuk melaju ke semifinal. Di semifinal, ternyata mereka harus berhadapan kembali dengan lawan mereka di fase grup, yakni Borussia Dortmund. Bertandang ke Signal Iduna Park, Los Blancos dicukur habis oleh anak asuh Jurgen Klopp dengan skor 4-1. Robert Lewandowski menjadi aktor utama dengan memborong 4 gol di pertandingan tersebut. Sementara Madrid hanya mampu membalas 1 gol melalui CR7. Misi berat pun diemban skuad Real Madrid pada leg kedua di Santiago Bernabeu. Menang 3-0 adalah hal wajib jika mereka ingin lolos ke partai puncak. Namun sayang seribu sayang, Madrid hanya mampu menang 2-0 melalui gol Benzema dan gol telat Sergio Ramos. Alhasil agregat 4-3 untuk keunggulan Dortmund membawa mereka melaju ke partai final untuk bertemu rival senegara mereka Bayern Munchen. Lagi-lagi mimpi La Decima Real Madrid harus kandas di semifinal dan lagi-lagi melawan tim asal Jerman. Chapter 2, perombakan tim, pelatih, dan skuad untuk meraih La Decima. Tibalah kita di musim 2013-2014. Banyak perubahan yang terjadi di tubuh Real Madrid. Tentu saja yang paling signifikan adalah kursi kepelatihan. Jose Mourinho yang di akhir musim sebelumnya tak berhasil membawa satu pun trofi ke lemari Bernabeu langsung dipecat oleh manajemen Madrid dan Carlo Ancelotti ditunjuk menjadi penggantinya. Nama yang tak asing jika kita berbicara tentang Liga Champions. Ada juga nama Zinedine Zidane yang dipilih menjadi asisten Ancelotti waktu itu. Lanjut ke susunan pemain, Madrid tak segan melepas beberapa nama yang tak lagi dibutuhkan. Ricardo Kakak dan Carvalho yang kontraknya sudah habis dilepas secara free agent oleh Real Madrid. Kemudian ada 3 nama yang dijual ke Napoli, Jose Callejon, Raul Albiol, dan Gonzalo Higuain. Terakhir tak lain dan tak bukan adalah nama Mesut Ozil. Ia dilepas ke Arsenal karena Carlo Ancelotti dengan tegas menyatakan raja asis asal Jerman tersebut tak masuk dalam skema permainannya. Madrid pun membeli beberapa pemain yang dibutuhkan Ancelotti. Nama Gareth Bale kala itu menjadi sorotan dunia setelah memecahkan rekor biaya transfer termahal sepanjang masa dengan nilai 110 juta euro, memecahkan rekor yang dipegang Cristiano Ronaldo dengan nilai 80 juta euro pada tahun 2009. Tak puas sampai di situ, Madrid juga mendatangkan pemain berposisi gelandang seperti Isco, Iaramendi, dan Casemiro. Bek kanan Dani Carvajal juga tak luput dari bidikan Madrid. Beberapa pemain muda dari Real Madrid Castilla juga dipromosikan ke tim utama. Sebut saja Hesse, Alvaro Morata, dan Denis Cheryshev. Dengan skuad semewah itu, petualangan Los Blancos untuk merengkuh trofi La Decima pun kembali dimulai. Di awal musim ini pula muncul julukan trio lini serang Real Madrid kala itu, yakni trio BBC, Bale, Benzema, dan Cristiano. Chapter 3, babak grup Liga Champions musim 2013-2014 tidak ada yang mampu mengalahkan Real Madrid. Tergabung di grup B bersama Galatasaray, Juventus, dan Copenhagen, Real Madrid tentu saja diunggulkan menjadi pemuncak grup. Pada matchday 1, Madrid harus bertandang ke Turki untuk menghadapi perlawanan Galatasaray. Bermain di hadapan pendukung lawan, Los Galacticos sama sekali tak gentar. Skor 6-1 untuk keunggulan Madrid mengakhiri laga tersebut. Hat-trick Cristiano Ronaldo mewarnai manisnya pertandingan pembuka untuk El Real. Matchday 2, Madrid menjamu Copenhagen di Bernabeu. Skor akhir 4-0 tak menjadi sesuatu yang mengagetkan tentunya. Lanjut ke matchday 3, Madrid kembali bermain di Bernabeu. Kali ini tamunya adalah si nyonya tua asal Italia, Juventus. Skor 2-1 cukup untuk mengamankan 3 poin dan tetap bertengger di pucuk klasemen grup. Berikutnya, matchday 4, Madrid harus bertandang ke kota Turin. Skor akhir 2-2 tidak terlalu buruk. Pada matchday kelima, Madrid kembali menjamu Galatasaray di Bernabeu. Tanpa ampun, Madrid kembali mencukur Galatasaray
Galatasaray dengan skor 4-1. Matchday terakhir yakni matchday ke-6, keunggulan 2-0 di kandang Copenhagen membawa Madrid nyaris sempurna di fase grup. 5 kemenangan dan 1 hasil imbang membuat El Real mengkoleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Tentu saja mereka keluar sebagai pemuncak grup, disusul oleh Galatasaray dengan 7 poin. Chapter 4, fase knockout yang tak begitu sulit bagi Madrid. Berlanjut ke babak 16 besar, Schalke 04 tak mampu berbuat banyak saat menghadapi skuad mewah Los Blancos. Leg pertama berlangsung di Jerman, Madrid menang 6-1. Trio BBC berbagi masing-masing 2 gol. Waduh, emang gila sih waktu itu ya. Leg kedua di Bernabeu, Madrid tetap nggak ngasih ampun. Skor akhir 3-1. Ronaldo 2 gol, Morata 1 gol. Agregat akhir 9-2. Madrid melaju ke quarter final. Di babak 8 besar ini, lagi-lagi Madrid harus bertemu Borussia Dortmund. Takdir seolah selalu mempertemukan mereka. Menjamu Dortmund terlebih dahulu di Bernabeu, Madrid sukses menjebol gawang Dortmund sebanyak 3 gol tanpa balas. El Real seolah tak ingin lagi jika harus mengulang kenangan pahit di musim sebelumnya. Pada menit ketiga, Gareth Bale sudah membobol gawang Weidenfeller. Tak mengendorkan tekanan sedikit pun, pada menit 27 pemain baru lainnya yakni Isco membawa Madrid unggul 2-0. Barulah di paruh kedua, Cristiano Ronaldo melengkapi kemenangan Los Blancos menjadi 3-0 setelah memanfaatkan umpan cantik Luka Modric. 1 pekan kemudian, Madrid kembali harus bertandang ke markas Dortmund, Signal Iduna Park, tempat yang menjadi panggung mewah Robert Lewandowski di musim sebelumnya. Mental dan konsentrasi Madrid seolah buyar. Sejatinya Madrid bisa menambah keunggulan agregat mereka andai saja Di Maria berhasil mengeksekusi penalti di menit 17 dengan sempurna. Di pertandingan tersebut, Cristiano Ronaldo tidak bisa dimainkan karena mengalami cedera lutut dan Ancelotti tak mau ambil resiko. Momen menegangkan pun terjadi. 2 gol cepat dari Marco Reus di menit 24 dan 37 membuat mental para pemain Dortmund semakin berapi-api. Alhasil Real Madrid kewalahan hingga penghujung paruh pertama. Bahkan Xabi Alonso dan Sergio Ramos harus menerima kartu kuning karena digempur habis-habisan. Berlanjut di paruh kedua, Isco dimainkan untuk mengganti posisi Iara Mendy. Beruntung mereka tak kebobolan lagi dan berhasil pulang dengan skor akhir 2-0 dengan keunggulan agregat 2-3. Di musim sebelumnya Dortmund yang PHP-in Madrid. Di musim ini Madrid yang PHP-in Dortmund. Sepak bola kadang memang seperti itu ya. Kita lanjut ke babak semifinal. Los Blancos harus menghadapi wakil Jerman lainnya di babak ini. Mereka adalah Bayern Munchen asuhan Pep Guardiola yang tentu saja tidak bisa diremehkan. Leg pertama berlangsung di Bernabeu, 19 menit laga berjalan, kombinasi Ronaldo dan Contrao dari sisi kiri berhasil mengirim umpan pada Benzema di sisi kanan. 1-0 Madrid unggul. Bayern memang berusaha menyamakan kedudukan dengan permainan possession mereka, tapi skor tersebut bertahan sampai akhir laga. Berbekal keunggulan yang tak seberapa, Cristiano Ronaldo CS harus bertandang ke Allianz Arena, stadion yang menjadi tempat Bayern Munchen membantai lawan-lawannya. Kalian tahu sendiri kan, Munchen itu sering banget menang pertandingan dengan gol yang sangat banyak. Tapi Madrid tak pernah takut dengan siapapun. Terbukti pada menit 16, sepak pojok Modric berhasil dimanfaatkan oleh Sergio Ramos. Madrid unggul 1-0. 4 menit berselang melalui skema yang mirip-mirip, tapi kali ini dari tendangan bebas Di Maria ya. Ramos cetak gol sundulan lagi. Dari sini supporter Munchen yang memenuhi stadion mulai diam tanpa kata. Mau tak mau Munchen harus menyerang habis-habisan untuk mencetak gol. Karena keasyikan menyerang, mereka malah lengah dan terkena counter attack mematikan oleh trio BBC. Salah satu serangan balik paling cepat dan terbaik sepanjang sejarah Liga Champions. Di Maria ke Benzema, Benzema nahan bola, Bale berlari kemudian menerima bola dari Benzema dan Bale memberi umpan kepada Ronaldo. Ronaldo cetak gol. Skor 3-0. Di babak kedua, lagi dan lagi Munchen gagal menembus pertahanan Madrid yang dikawal oleh 2 bek imut Pepe dan Ramos. Naas bagi Munchen. Di penghujung laga, tendangan bebas mendatar dari Cristiano Ronaldo mampu memperdaya pagar betis Munchen dan Manuel Neuer sekalian. Skor akhir 4-0. Agregat 5-0 untuk kemenangan Madrid. Selepas laga, Pep Guardiola mengaku dirinya tak mampu menghentikan Real Madrid, terutama ketika melakukan serangan balik. Los Blancos melaju ke final setelah 12 musim berturut-turut selalu gagal. Chapter 5, final yang tidak akan pernah dilupakan oleh Madridista. Keajaiban comeback yang membawa gelar La Decima ke Santiago Bernabeu. Berlangsung di negara asal Cristiano Ronaldo, yakni Portugal, final dihelat di Stadion Benfica, Estadio da Luz, kota Lisbon. Real Madrid harus menghadapi tetangga berisik mereka, Atletico Madrid, yang di semifinal sudah mengalahkan Chelsea asuhan Jose Mourinho. Bahkan di 8 besar, skuad asuhan Diego Simeone telah menyingkirkan Barcelona, yang waktu itu sudah diperkuat Neymar. Madrid
berusaha turun dengan kekuatan penuh. Sayangnya Xabi Alonso mendapatkan akumulasi kartu kuning sehingga hanya bisa nonton dari tribun. Posisinya digantikan oleh Sami Khedira yang baru saja pulih dari cedera panjang. Sisanya Madrid turun full squad. Di sektor pertahanan, Ancelotti lebih memilih Rafael Varane untuk mendampingi Sergio Ramos. Sang preman Pepe disimpan aja dulu ya. Sedikit tambahan, beberapa tahun setelah final ini, Karim Benzema mengatakan bahwa dirinya dan Cristiano waktu itu bermain dengan kondisi 50%. Mereka berdua sebenarnya masih belum pulih dari cedera, tapi demi gelar La Decima, resiko harus tetap diambil. Pertandingan dimulai, Real terus melakukan tekanan. Berkali-kali Bale dapat peluang matang, tapi tak pernah berbuah gol. Kalian yang nonton pasti masih ingat waktu itu, gimana Bale buang-buang banyak peluang. Ronaldo dan Benzema juga dapat beberapa peluang, terutama dari sundulan. Tapi ya, karena kondisi mereka tidak terlalu fit, ditambah pertahanan barbar Atletico, mereka nggak bisa cetak gol. Petaka bagi Madrid muncul pada menit 36. Sang kapten Iker Casillas salah mengambil keputusan dengan keluar dari sarangnya. Karena ragu-ragu, Godin yang melakukan duel udara dengan Khedira berhasil menyundul bola masuk ke gawang Real. 1-0 Atletico unggul. Madridista tentu masih berharap dalam hati mereka masing-masing. Masih adakah harapan untuk La Decima musim ini? Perjalanan sudah sejauh ini, masa harus gagal lagi? Ronaldo dapat beberapa peluang, Bale pun demikian, tapi tak ada satupun yang berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois. Atletico terus-terusan bertahan sebisa mereka. Waktu terus berjalan, sedikit demi sedikit keraguan makin membesar di hati para Madridista. Sepertinya kali ini harus gagal lagi. Waktu terasa begitu singkat bagi Real Madrid. Tidak terasa sudah 90 menit permainan berjalan dan mereka belum mampu mencetak gol. 5 menit injury time diberikan oleh wasit. Tepat pada menit 90 plus 2 menit 28 detik, Madrid mendapat tendangan sudut. Mungkin saja inilah peluang terakhir bagi mereka. Mungkin saat inilah gol itu akan tercipta. Luka Modric melihat dengan tajam kemana dia harus menendang bola itu. Bersama sisa-sisa harapan seluruh Madridista, Modric melakukan corner kick dan boom, Sergio Ramos yang lepas dari pengawalan pemain Atletico sukses menyundul bola dengan telak ke pojok kanan gawang Courtois. Semua pemain Madrid, pelatih, staf, supporter stadion dan Madridista di seluruh dunia termasuk Mimin bergejolak kegirangan waktu itu. Gol itu benar-benar terjadi. Gol itu benar-benar nyata. Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Alhasil skor 1-1 membawa pertandingan berlanjut ke babak extra time. Dari sini mental anak asuh Ancelotti semakin membara. Berbanding terbalik dengan Atletico Madrid, permainan keras membuat mereka tak hanya lelah mental, namun juga lelah secara fisik. Pada menit 110, Di Maria melakukan skill individu melewati beberapa pemain Atletico. Dia pun melepaskan shoot namun masih bisa dihalau oleh Courtois. Tapi bola liar berhasil disambar oleh sang pemain termahal dunia kala itu, Gareth Bale. Akhirnya Bale cetak gol juga. 2-1 Madrid unggul. Dari sini kita sudah tahu siapa yang akan jadi juara. Atletico benar-benar sudah hancur secara mental. Menit 118, Marcelo seolah dibiarkan begitu saja untuk mendribel bola. Ia melakukan shoot, Courtois juga gagal mengantisipasinya dengan sempurna. 3-1 untuk Real. Di penghujung laga, Cristiano Ronaldo dilanggar di kotak penalti. Sang superstar tentu saja maju sebagai eksekutor. Dengan mudah Bang Dodo berhasil memperdaya Courtois. Skor 4-1 menyudahi laga tersebut. Gol Ronaldo tadi menjadi gol ke-17 CR7 di UCL musim 2013-14, menjadikan dirinya pemain dengan gol terbanyak dalam satu musim kompetisi. Sampai video ini dibuat, belum ada pemain yang mampu menyamai torehan itu. Peluit panjang pun ditiup oleh wasit, peluit yang sudah ditunggu-tunggu oleh Madridista. Sedikit info, Angel Di Maria terpilih sebagai Man of the Match versi UEFA kala itu. Man of the Match versi fans kalau nggak salah Sergio Ramos ya. Berakhir sudah, trofi La Decima pun berhasil diraih setelah penantian panjang selama 12 tahun lamanya. Perjuangan yang begitu luar biasa, mental pantang menyerah. Ya, memang begitulah Real Madrid. Kegembiraan pun tersebar dengan begitu cepat pada seluruh Madridista. Tangis haru dan teriakan lega terlihat dari wajah para pemain Madrid. Ancelotti sebagai pelatih, Zinedine Zidane sebagai asisten utama, dan seluruh staf Real Madrid juga tak bisa menahan kebahagiaan mereka. Gimana? Suka dengan pembahasan seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah pengalaman kalian nonton pertandingan ini di tahun 2014 silam. Mimin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah bersedia nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you.